Cik. Cik. Cek satu dua. Ditunggu Bu Bendahara di depan, Bu Ibu Bendahara, Bu Eli ditunggu di depan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Anissa dari kelas 6A. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mus'ab bin Umair, sang duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair adalah seorang remaja Quraisy yang sangat terkemuka, sangat gagah dan sangat tampan. Mus'ab bin Umair juga mempunyai jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah menuliskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga kota Mekah, yaitu Muhammad Al-Amin yang mengatakan dirinya telah diutus oleh Allah untuk membawakan berita suka maupun duka, dan juga sebagai dai yang mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Di antara berita yang didengarnya adalah bahwa Muhammad dan para sahabatnya biasa mengadakan pertemuan yang sangat terpencil dan jauh dari gangguan-gangguan kaum Quraisy lainnya, yaitu di Bukit Safa di rumah Arqam bin Abul Arqam. Saat Mus'ab mengambil tempat duduknya, Rasulullah mulai membacakan ayat suci Al-Quran. Hati Mus'ab yang saat itu sedang bergejolak dan panas, tiba-tiba menjadi dingin dan tenang setenang lautan samudera yang dalam. Saat itu pula Mus'ab mengatakan keislamannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khunas binti Malik adalah ibunda Mus'ab.
Khundas binti Malik mempunyai kepribadian yang kuat, tak bisa ditawar-menawar dan tak bisa diganggu-gugat. Saat Mus'ab masuk Islam, yang paling ditakuti oleh Mus'ab adalah ibunya sendiri. Saat ini Mus'ab sedang berdiri di hadapan ibunya, saudaranya, kerabatnya, serta saudara-saudaranya juga yang lain. Dengan hati yang mantap, ia membacakan ayat suci Al-Quran di depan ibunya sendiri. Ibunya yang marah ingin menampar Mus'ab. Tetapi melihat wajah putra yang begitu berwibawa, hati ibunya tidak jadi untuk menampar Mus'ab. Tetapi Mus'ab akan dikurung oleh ibunya di suatu tempat terpencil di rumahnya. Sementara itu, ibunya bersumpah untuk tidak akan makan dan minum selamanya dan akan berdiri di suatu tempat tanpa naungan di siang hari yang panas dan di malam yang sangat dingin. Beberapa waktu kemudian, Mus'ab mendengar berita bahwa beberapa sahabat Nabi akan hijrah ke Habasyah. Dengan kecerdikannya, Mus'ab berhasil kabur dari kurungan ibunya dan pergi hijrah ke Habasyah bersama sahabat-sahabat yang lain. Dia lalu kembali ke Mekah. Rasulullah pernah berkata, dahulu tidak ada yang bisa menandingi Mus'ab dalam mendapatkan cinta dari orang tuanya. Tetapi semua itu dia tinggalkan demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang ini Mus'ab sedang diberikan tugas yang sangat penting dari Rasulullah, yaitu menjadi utusan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Di Madinah, dia bertugas untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang yang telah berbaiat di Bukit Aqabah. Dan dia harus mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Di Madinah, Mus'ab tinggal bersama As'ad bin Zurarah. Bersama As'ad, dia pergi mengunjungi kabilah-kabilah dan berdakwah kepada mereka. Mus'ab pernah menghadapi peristiwa yang mengancam keselamatan ia dan rekannya. Saat itu, Mus'ab sedang berdakwah di tengah-tengah suku Bani Ashal. Tiba-tiba saja, datanglah ketua mereka yaitu Usaid bin Hudair. Datang dan membawa tombak dan bertanya, apa yang kalian lakukan di tengah suku kami? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Pergilah jika kalian tidak ingin nyawa kalian melayang. Lalu Mus'ab pun berkata dengan tenang, mengapa Anda tidak duduk mendengarkan terlebih dahulu? Jika Anda tertarik, Anda dapat menerima. Jika Anda tidak suka, maka kami akan pergi. Lalu Usaid pun menerimanya dan mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Mus'ab. Mus'ab lalu membacakan ayat Al-Quran di depan Usaid. Usaid pun berkata, sungguh indah kalimat ini. Tidak ada satu kesalahan pun. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang ingin masuk agama ini? Mus'ab berkata, bersihkanlah pakaian dia dan lalu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu Usaid pun mengatakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pernah saat Mus'ab mencoba membawa ibunya ke dalam Islam, tetapi ibunya berkata, pergilah sesuka hatimu, aku kuburkan ibumu lagi. Lalu Mus'ab berkata kepada ibunya, wahai ibu, aku sangat mencintai ibu. Karena itu bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Lalu ibunya menjawab dengan sangat-sangat marah. Demi bintang gemintang, aku tidak akan masuk ke dalam agama itu. Jiwaku bisa rusak dan otakku bisa gila. Lalu mereka pun berpisah. Beberapa waktu kemudian, Mus'ab sedang mengikuti perang Uhud. Di perang tersebut, dia bertugas sebagai pembawa bendera. Tiba-tiba saja datanglah musuh menepah tangan kanan Mus'ab hingga putus. Lalu Mus'ab pun mengatakan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul mulia yang telah didahului rasul-rasul yang lain. Lalu tangan kiri Mus'ab pun putus. Lalu Mus'ab kembali mengatakan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul mulia yang telah didahului rasul-rasul yang lain. Lalu tombak itu pun menembus dada Mus'ab. Hingga saat itu pula, di perang itu pula, Mus'ab gugur sebagai syahid di situ. Demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Yang baru saja tampil adalah Kakak Anissa dari 6A. Nah, adik-adik, mengasah cerita bisa membuat kecerdasan kita akan bertambah. Banyak membaca, literasi, makanya di sekolah kita ada program literasi, membaca dan memahami apa yang kita baca. Baik, sambil menunggu soundnya selesai ya, dan menunggu beberapa tamu, insya Allah kita sebentar lagi akan memulai kegiatan acara puncak Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek satu. Cik, yo coba berselawat dulu sebelum mulai. Ayo selawat dulu. Mana Ustaz Putra nih? Ustaz Putra? Ustaz Putra mana? Yo Ustaz Putra salawatan dulu Ustaz, anak-anaknya disalawatin dulu. Aina Syekhuna Putra ismuha? Tafaddal. Ilal amam. Ustaz Zia, tafadhal. Enak Ustaz Putra, sambil menunggu beres semuanya. Yuk semuanya. Sallallahu. Yuk semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun. Belum cas suara Pak Irwan. Ini aja nanti dengar salawatnya dari teman-teman kita yang lebih bagus ya. Nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksir wa ghali, anta misbahu suduri. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Salli ala ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah sudah oke ya soalnya ya. Siap. Baik anak-anak sekalian, sambil menunggu tamu undangan dan persiapan yang lainnya, mari sama-sama kita mendengarkan nasyid yang insya Allah akan dilantunkan oleh nasider-nasider dari kelas 6A dan kelas 3A. Kepada kelas 6A, kelas 6A agar bersiap untuk menampilkan nasyid. Nah, kalau sudah tampil di puncak Maulid, yang lainnya tenang. Iya, yang lainnya tenang dulu sayang. Yang lainnya tenang. Nah, adik kelas 1, ya duduk adik kelas 1. Mana kelas 6? Iya, baik. Ambil sebelah sana. Tomat aja, nggak apa-apa. Ayo. Dan oke. Baik, mic-nya. Baik, inilah Nasyidriyah dari kelas 6A. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, tafadhalna. Silahkan. Dicek mic-nya dulu. Ya. 7 orang cukup. Baik. Kepada Ananda kelas 6A, dipersilakan tunjukkan bakatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6A ingin mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Antal Amin. Selamat menyaksikan.
Masya Allah. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kakak-kakak kita. Baik, nanti akan ada satu lagi penampilan. Kalau yang tadi dari kelas berapa tadi? Kelas 6A. Selanjutnya nanti akan ada penampilan dari kelas kecil. Kelas berapa? Rahasia ya. Oh, ada yang udah tahu, jangan ngomong-ngomong sama orang lain, diam aja ya. Kalau udah tahu jangan ngomong-ngomong. Mau tampil. Nanti aja ya. Kelas 3A-nya nanti aja tampilnya supaya nanti ketika sudah berjalan acara ada selingan acara yang bisa membuat semangat lagi teman-teman untuk mengikuti acara ini hingga selesai ya. Baik. Baiklah. Sebelum kita mulai, Pak Irwan ingatkan selalu menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker. Kalau Pak Irwan nggak menggunakan masker, mohon maaf, tetap ada maskernya ya. Tapi karena ngomong ini ya, biar nggak mengom-ngom nanti Pak suaranya. Baik, anak-anak sekalian, siap untuk mengikuti kegiatan puncak Maulid kita hari ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat. Pak Irwan kasih pantun. Ke Darussalam naik labi-labi. Cakep. Ulang ya. Yang serempak dong. Ke Darussalam naik labi-labi. Pulangnya naik Transkota Raja. Yang sudah jawab salam, Pak Irwan doakan di dalam surga bersama Nabi. Yang belum jawab salam, Pak Irwan ulangi sekali lagi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bingin ketemu Nabi ya? Iya, di dalam surga ya. Baik. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Wakaf Nurul Islah, Bapak Haji Khairul Amal SE. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Nurul Islah Banda Aceh, Ibu Haja Dian Huriana SPSI. Yang kami muliakan Ustadz Wahyu Rezeki selaku penceramah maulid kita pada hari ini. Insya Allah sebentar lagi mungkin akan tiba. Para undangan yang kami muliakan, Bapak Ibu Guru Staf dan siswa-siswi SDIT Nurul Islah Banda Aceh yang soleh-soleha, yang selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami banggakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Festival Anak Soleh dan Kreativitas Guru SDIT Nurul Islah Banda Aceh yang dirangkai dalam acara puncak kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mulai. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim oleh Ananda Saintia Izzatul Musayyirah. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek seru. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, anak-anak sekalian tahu nggak kira-kira ayat tadi bercerita tentang apa? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Nah, ayat ini turun ketika Nabi Muhammad wafat. Tiba-tiba banyak sahabat yang tidak percaya, terkhusus Umar bin Khattab. Bahkan Umar mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka akan aku penggal kepalanya. Maka hadirlah sahabat Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar membacakan surat tersebut. Muhammad itu hanya seorang rasul dan sebelum-sebelumnya sudah datang rasul, ya. Apakah ketika dia wafat terus kalian akan kembali kepada agama nenek moyang kalian? Nah, jadi bahwa Nabi adalah manusia luar biasa, juga manusia biasa yang juga akan wafat. Masya Allah ya. Baik, itu ya tadi ayat yang dibacakan oleh Saintia yang merupakan siswa kelas 4B. Selanjutnya salawat yang akan disampaikan, yang akan dilantunkan oleh Ananda M. Kamil Al-Faruq berserta kawan-kawan. Kepada Ananda kami persilahkan. Cek, cek.
Kepada para hadirin kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru mithla husnika mar'aina qattu ya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghari, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imamal qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Cek satu. Kepada para hadirin kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian dan para anak-anak soleh dan soleha, personil salawat tadi adalah terdiri dari anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan Wakaf Nurul Islah kepada Bapak Khairul Amal SE SH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala beserta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, penghulu para nabi, kekasih Allah, yang kita semua kalau mau masuk surga wajib ya harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelas 6 mana kelas 6? Oh iya, kelas 6. Kelas 5 mana kelas 5? Kok sedikit kali? Kelas 1 mana kelas 1? Ya. Kelas 2, kelas 4, itu udah pakai ini, parfum. Nanti kawannya di samping pingsan, gimana tuh? Kelas 3 mana kelas 3? Ya. Siapa yang mau masuk surga? Semua mau? Mau. Di surga enak apa enggak ya? Oh super dah, super enak. Nah, syaratnya apa? Ayo. Mau dengar cerita enggak? Oh tapi nanti kalau Bapak cerita nanti kalah ustadznya, gimana penceramahnya? Nanti kita dengar cerita sama penceramah aja ya. Kalau mau masuk surga kita harus mencintai Nabi. Mencintai Nabi harus banyak berselawat. Siapa bisa berselawat? Yang betul. Betul. Kita selawat rame-rame yuk. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Kok enggak ada suaranya? Sallallahu ala Muhammad. Ya. Abang Bapak mau tanya, anak-anak semua hari ini apa kabar? Senang nggak bisa sekolah lagi? Alhamdulillah. Anak kelas 1 nggak kenal ya kita ya, belum ketemu ya.
Insya Allah hari ini, itu hadiahnya banyak tuh pialanya. Siapa yang mau dapat piala? Oh ini Bu Yen nih, Bu Nopi, Bu Cut, siapa lagi? Ini pialanya harus dibagi nih satu orang satu, banyak nih. Semua mau piala? Kalau mau piala harus juara. Siapa yang mau jadi juara? Insya Allah kita semua juara. Yang yang kita semua hormati, cintai Pak Ustadz. Nah, penceramah kita hari ini Ustadz Wahyu. Nanti insya Allah kita akan dengar nasihat, hikmah dari kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah siap dengar ceramah? Udah siap dapat piala? Dapat. Demikian saja sambutan saya kepada Ibu Yen, Kepala Sekolah, dan seluruh guru-guru panitia yang kemarin ikut lomba. Kemarin itu siapa yang ada makan masakannya waktu lomba masak ya? Siapa ada makan punya masakannya Ibu Guru? Ada? Enak nggak? Ya, kepada seluruh dewan guru, pada kepala sekolah, pada hadirin dan hadirin yang hadir, pada anak-anak saya semua, anak-anak Bapak yang Bapak cintai. Insya Allah kita hari ini mudah-mudahan corona. Siapa kenal corona? Oh, kenal semua sama corona ya? Corona yang udah ada yang warna merah tuh kenal juga? Itu corona apa namanya ya? Corona rambutan ya? Mudah-mudahan dengan acara kita hari ini pialanya banyak, nanti diumumkan siapa yang dapat piala, dan syiar kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti seluruh sunnah-sunnah beliau. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mau pantun nggak? Mau? Mau. Gimana pantunnya ya? Dayung sampan sampai ke tepi gitu kan? Cukup sekian, kita nanti bisa happy-happy. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Khairul Amal SE. Selanjutnya, salah satu penampilan terbaik pada ajang Festival Anak Soleh SDIT Nurul Islah Banda Aceh. Mari kita sambut nasyider dari kelas 3A. Baik, berikan sambutan yang meriah.
Siap anak-anak? Tunjukkan bakatmu. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk anak-anak kelas 3A. Masya Allah. Induk angsa bertelur angsa. Ulangi. Cakepnya mana? Induk angsa bertelur angsa. Minum air es batu buat sakit kepala. Bulan Maulid telah tiba. Bersalawatlah pada Nabi tercinta. Masya Allah. Baik, para hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ananda Azza Musadik kelas 6C. Kepada Ananda Azza Musadik kami persilahkan. Beli lemari yang telah diukir. Ukirannya bagus dari daerah Magetan. Hidup di dunia, janganlah kikir. Orang kikir temannya syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Azza Musadik. Saya perwakilan dari kelas 6C. Di sini saya akan menceritakan kisah Sa'labah. Manusia kikir yang celaka meski sudah diperingatkan. Diriwayatkan ada seorang lelaki miskin yang menjadi kaya raya dan kikir. Sa'labah, begitu ia disapa oleh tetangga dan saudara-saudaranya. Setiap hari tetangga dan saudaranya selalu menyaksikan bahwa kekayaan telah membuat Sa'labah menjadi orang yang sombong dan kikir. Para tetangga Sa'labah senantiasa mengingatkan Sa'labah untuk membayar zakat dan bersedekah kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Wahai Sa'labah saudara kami, ingatlah kepada saudaramu yang kurang beruntung. Peliharalah anak-anak yatim di sekitarmu. Niscaya hartamu akan terhindar dari godaan setan yang terkutuk, kata salah seorang saudara Sa'labah. Mendengar nasihat tersebut, Sa'labah bukan bertambah sadar atas sifat buruknya, malah bertambah sombong dan membenci mereka. Hei kalian semua, apa pedulinya aku mesti menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin? Harta ini kudapatkan dengan kerja keras, memeras keringat dari pagi hingga malam, bukan karena malas-malasan. Harta ini juga bukan milik Allah, yang mesti aku bagi dengan orang-orang miskin seperti kalian. Meskipun mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Sa'labah, para tetangga dan saudara Sa'labah tetap menasihatinya. Wahai Sa'labah, kesombongan dan kikir adalah sifat-sifat tidak terpuji, paling disukai oleh setan, yang menjadi musuh nyata bagi manusia. Meskipun begitu, Sa'labah tetap tidak memedulikan nasihat dari para saudaranya. Hei kalian semua, harta ini bukan milik siapapun. Harta ini milikku. Tidak seorang manusia pun yang mengatur harta ini, kecuali diriku sendiri. Hahaha. Kata Sa'labah dengan sombong. Meskipun bingung dengan sikap Sa'labah yang keras kepala, para saudara-saudara Sa'labah menemui Rasulullah.
Wahai Rasulullah, saudara kami yang bernama Sa'labah telah berpaling dari ajaranmu. Ia telah menjadi orang yang sombong dan senang memamerkan hartanya. Kami sudah berulang-ulang memperingatinya agar ia membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Tetapi ia malah menghardi anak-anak yatim dan fakir miskin. Mendengar perkataan mereka, Rasulullah segera mengirimkan sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, kuperintahkan kepada kamu untuk menemui Sa'labah. Peringatkan dia agar ia tidak menjadi orang yang merugi pada kemudian hari. Atas perintah Rasulullah, Abu Bakar pergi menemui Sa'labah. Wahai Sa'labah, mengapa kamu menghardi anak-anak yatim dan fakir miskin dari rumahmu? Sesungguhnya harta yang kamu miliki adalah milik Allah. Lantas, mengapa kamu tidak berserah diri dan membelanjakan sebagian hartamu untuk menafkahi anak-anak yatim dan fakir miskin? Sesungguhnya orang-orang yang menghardi anak-anak yatim dan fakir miskin adalah orang-orang yang merugi. Niscaya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan dengan harta itu, wahai Sa'labah. Peringat Abu Bakar. Dengan penuh kecongkaan dan kesombongan, Sa'labah menjawab pertanyaan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku sudah berulang kali mengucapkan kepada orang-orang miskin itu bahwa harta ini ku dapatkan dengan kerja keras. Orang-orang miskin itu tidak membantuku, malahan sekarang merepotkanku dengan meminta sedekah. Meskipun mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Sa'labah Abu Bakar tetap bersabar dan kembali berkata, Wahai Sa'labah, tidakkah kamu ingin terhindar dari orang-orang yang merugi? Janganlah kamu sakiti dan zalimi dirimu sendiri karena kebutaanmu pada harta yang hanya hiasan dunia belaka. Sa'labah tetap tidak peduli dengan nasihat-nasihat bijaksana dari Abu Bakar. Malah membuat Sa'labah semakin marah dan membenci Abu Bakar. Hei Abu Bakar, pulanglah segera. Aku tetap tidak peduli apa yang kamu katakan kepadaku. Hari ini aku sibuk, aku harus bekerja guna mengumpulkan harta yang lebih banyak lagi. Hahaha, kata Sa'labah dengan sombong. Dengan hati yang sedih, Abu Bakar meninggalkan rumah Sa'labah dan pergi menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sudah berusaha keras membujuk Sa'labah agar ia tidak menjadi orang-orang yang merugi. Tetapi ia malah diperbudak oleh hartanya. Mendengar laporan Abu Bakar, Rasulullah hanya membalasnya dengan senyum, seolah-olah telah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap diri Sa'labah. Semakin hari kelakuan Sa'labah semakin sombong dan kikir. Akibatnya Allah marah dan mengambil kembali semua yang dimilikinya. Ladang gandum dan anggurnya musnah. Ribuan kambing-kambingnya mati. Para pegawainya pun telah lari. Akhirnya, setiap hari Sa'labah memikirkan hartanya yang telah musnah. Hingga ia pun jatuh sakit dan mati. Menyaksikan apa yang terjadi terhadap diri Sa'labah, saudara-saudara Sa'labah mengatakan, sesungguhnya Allah mampu melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan sesungguhnya juga Allah mampu mempersempit dan membenamkan setiap orang-orang yang ingkar kepadanya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Demikian cerita tentang kisah Sa'labah. Hikmah yang dapat kita ambil adalah janganlah menjadi orang yang kikir, karena apa yang kita miliki adalah mutlak milik Allah. Jika kita berlaku kikir, maka teman-teman akan menjauhi kita. Allah mampu mengambil kembali semua yang kita miliki jika kita berlaku kikir. Semoga
cerita ini dapat diambil hikmahnya ya teman-teman. Azam akhiri dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah Azam tampil lagi. Sekian cerita tentang Sa'labah. Azam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Bang Azam. Masya Allah, terima kasih. Banyak uangnya Bang Azamnya, nanti dibagi-bagi ke adik-adik ya. Insya Allah. Ya, tinggal satu penampilan lagi baru kita akan masuk kepada acara pokok. Tapi sebelumnya para hadirin sekalian, sebagai informasi bahwa di dalam kegiatan Puncak Maulid ini melalui program SDIT Peduli, insya Allah kita akan mengadakan santunan atau sumbangan terhadap anak yatim, baik yang ada di sekolah kita maupun yang ada di sekitaran Kampung Pangodea. Insya Allah nanti akan diberikan langsung kepada anak-anaknya, tapi tidak akan kita panggil hari ini, ya. Dan terima kasih kepada seluruh donatur untuk sumbangan anak yatim. Semoga Allah melapangkan rezeki dan memudahkan segala urusan Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya sebelum Pak Irwan panggil, Pak Irwan baca pantun saja manggilnya ya. Bapak Khairul Amal, Ketua Yayasan Wakaf Nurul Islah. Ibu Yen, kepala sekolahnya. Para hadirin yang solih dan soleha, yuk kita dengarkan pidato dari Ananda Amira An-Nakia. Kepada Ananda Amira An-Nakia, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keselat Malaka menjala ikan, dapat seangin dibawa ke tepian. Salam pembuka saya hanturkan buat hadirin dan pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ayyadal islami fi qulubil ummah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit berlapis-lapis dan bumi berlapis-lapis, yang tepatnya sebanyak 7 lapis, yang di dalamnya terdapat
menjadi gaya belajar masa kini. Duduk-duduk, santai dan ketawa-ketawa di warung kopi dengan alasan daring dan cari wifi. Padahal asyik dengan game online terkini. Astaghfirullahalazim. Para dewan guru yang wajahnya berseri-seri serta teman-teman seperjuangan. Sebagai seorang muslim yang tangguh dan berpendidikan, kita harus mempersiapkan diri agar tak goyah dan tetap tangguh di era milenial ini. Bagaimana caranya? Teman-teman, mau tahu nggak? Benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Luqman, ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Dan artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar." Para dewan guru yang wajahnya berseri-seri serta teman-teman seperjuangan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita mempersiapkan diri menjadi anak yang soleh, berpendidikan, dan menjadi kebanggaan guru dan orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah syair. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa ibuku. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa ayahku. Kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihiku dan menyayangiku waktu kecilku. Ridhokan ibu dan ayahku. 7 kali 7 49. Bagus tidak bagus, yang penting keberanian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. 7 kali 7, 49. Sudah berani, bagus pula penampilan ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian dan para hadirin anak-anak Ananda yang soleh dan soleha. Tibalah saatnya kita pada acara puncak kegiatan Maulid Nabi pada hari ini. Marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah Maulid sekaligus menutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyu Rizki MI Kom. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan.
Tanam pinang rapat-rapat. Yes. Cakepnya belum nampak, belum kelihatan. Suaranya ya, yuk. Tanam pinang rapat-rapat. Agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang gak dapat-dapat. Tolong jawab salam Ustadz dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau Ustadz lihat yang sebelah sana sudah mantap semangatnya. Tapi yang tengah Ustadz sedih. Kok belum semangat ya? Yang sebelah sana juga belum semangat. Halo? Teman-teman. Yuk jawabnya. Iya. Oke, yuk. Teman-teman. Ustaz buka masker dulu ya. Teman-teman. Ustadz senang sekali hari ini bisa bertemu dengan anak-anak Ustadz yang hebat-hebat dan ceria-ceria. Sehat semuanya hari ini? Ada nggak yang hari ini yang sakit-sakit? Tadi bilang sama ayahnya sama mamanya, Ma, ayahku jadi kula lo orangnya, lo sakit. Ada tidak? Ada? Ada juga yang bilang, Ma, lo ayahku jadi kula orangnya, Ma, boleh. Ada nggak? Semuanya sehat? Siapa yang memberikan kita sehat? Ya, ketika jawab Allah, tangannya dia angkat tinggi-tinggi. Allah. Yuk semuanya, Allah. Bisa? Siapa yang memberikan kita sehat? Siapa yang memberikan kita kuat? Hebat Allah. Hebat. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Allah kan menyayangi, kan mengasihi bagi kita yang cinta ilahi. Sayang sama Allah? Allah sayang sama kita? Apa buktinya Allah sayang sama kita? Allah berikan kita sehat. Teman-teman, semuanya lomba duduk rapi. Hap. Allah memberikan kita selalu dua nikmat. Nikmat apa teman-teman? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ada hari ini teman-teman kita yang tidak hadir, tidak bisa hadir bersama kita. Kenapa? Karena dia tidak sehat. Untuk angkat tangannya susah. Betul? Ya, tidak kuat. Ada juga orang yang sehat tetapi tidak sempat. Mungkin lagi jenguknya nenek sakit di kampung, ya. Tetapi hari ini Allah berikan kita dua nikmat. Apa itu nikmatnya? Sehat dan sempat. Maka bolehlah kita hari ini digolongkan orang-orang yang hebat. Insya Allah. Siapa yang memberikan kita sehat? Allah. Yuk sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, siapa nama nabimu yang agung? Keren. Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayah yang hebat, pemimpin yang hebat, dan juga orang tua yang hebat. Teman-teman, Nabi Muhammad juga guru yang hebat. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Muhammad juga suami yang hebat. Hari ini kita juga memperingati hari guru. Nabi Muhammad mendidik anaknya dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Teman-teman, sayang nggak dengan Nabi Muhammad? Siapa yang mau ketemu dengan Nabi katakan saya. Tapi Ustadz sedih, bapak ibunya nggak ada yang mau yang ketemu Nabi Muhammad, Pak. Ibu mau ketemu dengan Nabi Muhammad? Ayah bunda mau? Oke, coba ya semuanya ya. Siapa yang mau ketemu Bang Mae? Ketika Bang Mae semuanya angkat. Ya. Yuk, siapa yang mau ketemu dengan Nabi Muhammad? Iya, semuanya mau? Oke, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Selanjutnya penghormatan kami kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Akmal. Alhamdulillah Pak, hari ini bisa bersama kita. Anak-anak senang Pak tadi diberikan motivasi. Boleh tepuk tangan buat Bapak Ketua Yayasan kita, teman-teman? Iya. Dan juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dian Huriana SPSI, yang hari ini sudah Masya Allah mempersiapkan acara kita pada hari yang berbahagia ini, dan juga Ustadz Ustazah, Dewan Guru yang telah mempersiapkan acara yang sangat meriah diawali dengan lomba. Betul ya? Ya, kita doakan semoga kita semua diberikan Allah kekuatan, kesabaran, sehingga insya Allah pada hari yang berbahagia ini kita bisa membahagiakan anak-anak semuanya. Teman-teman, tepuk satu. Nyopayah laki izin lah yang ngebapak nge ibu. Karena nganek mitsang harus lebih ekspresif menan. Ya, baik teman-teman. Ya, siap hari ini mendengar cerita dari Ustadz? Oke, kalau siap kita nyanyi dulu boleh? Nanti ketika Ustadz tanya dijawab. Siap? Oke, semuanya lomba duduk rapi. Lomba duduk rapi. Oke, siap-siap kita bertepuk ya. Yuk, tepuk tangan semuanya. Tok. Ya, senyumnya. Asik. Selamat pagi hebat, apa kabar? Selamat pagi Semar, apa kabar? Selamat pagi hebat, selamat pagi Semar, selamat pagi semua, apa kabar? Assalamualaikum, how are you? I'm fine. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, be happy together. Assalamualaikum, how are you? Assalamualaikum, puhaba. Assalamualaikum, puhaba. Assalamualaikum, sehatmu bahagia. Assalamualaikum, puhaba. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Mau lagi, mau lagi? Oke, angkat tangannya sambil tepuk. Asik. Asik. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah yang maha baik, tak pernah pilih kasih. Siapa nama Tuhanmu yang esa?
Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau anak hebat, bilang Allah. Kalau kau anak hebat, bilang Allah. Kalau kau anak hebat, mari kita lakukan. Kalau kau anak hebat, bilang Allah. Kalau kau senang hati, oh kalau kau anak hebat, mari kita bilang Allah. Bilang Allah. Bilang Allah. Bilang Allah. Bilang Allah. Bilang Allah. Allah. Ya, tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Saking semangatnya nggak tahu Ustaz udah habis lagunya. Yo, semuanya senang? Yo, semuanya kalau senang semuanya tepuk satu. Tepuk satu ditambah ya. Yuk, tepuk satu. Tapi jangan tepuk satu, jangan ya. Sayang temannya, tidak boleh saling mengejek. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk mengejek. Tepuk satu. Tepuk satu, pro. Tepuk satu. Iya. Kok diikutin pro nya? Kok diikutin pro nya? Tuk, gitu ya. Yuk, tepuk satu. Oh, ada juga tuk nya. Ternyata di sini Ayah Bunda sekalian, mereka melihat apa yang kita contohkan ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, tahu nggak hari ini kenapa kita selalu gagal? Tahu nggak? Karena kita cenderung melakukan apa yang belum diperintahkan. Ya kan? Betul nggak? Ustadz belum kasih arahan, kita udah main-main duluan. Boleh tidak? Tidak. Karena semua ada aturan. Teman-teman. Coba angkat tangan kanannya semuanya. Yo, Bapak Ibu boleh ikut ya. Ya, letakkan di kepala sambil katakan tobat insaf. Ya Allah, ampuni hamba. Amin. Oke, tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Ya, tepuk dua, hah. Ya, tepuk dua. Tepuk dulu baru hah. Yuk, tepuk dua. Tepuk dulu. Pro, hah. Tapi jangan ke kawannya ya. Hah. Jangan. Khawatir nanti bau jengkol ya. Yuk, tepuk dua. Keren. Tepuk tiga. Nah, tepuk tiga kali. Ya. Tepuk tiga. Tepuk semangat. Tepuk anak soleh. Oke, tepuk tangan yang luar biasa buat kita ya. Baik, teman-teman. Siapa yang siap dengar cerita dari Ustadz hari ini? Semuanya siap? Kalau siap berarti harus duduk rapi. Kira-kira ketika Ustadz ceramah nanti Ustadz bercerita boleh enggak teman-teman bicara sendiri? Sebaiknya kemana? Memperhatikan. Siap semuanya? Yo, oh la la la. Jawabnya oh la la juga ya. Oh la la la. Oh le le le. Siapa duduk rapi? Iya,
lomba duduk rapi. Oke, teman-teman. Kita bersyukur kepada Allah hari ini Allah masih memberikan kita sehat. Yuk semuanya angkat tangan kanannya lagi. Angkat tangan kirinya dua-duanya. Kita ke atas. Yuk. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke depan burungnya terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang manis. Siap berdoa. Oke lagi ya. Tangannya diangkat ya. Oke. Sip. Yuk semuanya ya. Saya rasa saya bisa. Angkat lagi. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan Ikan berenang. Duduk yang manis. siap berdoa. Duduk yang manis. Siap berdoa. Duduk yang manis. Siap berdoa. Ya, sikap berdoa. Oke, kita berdoa dulu, baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, lomba duduk rapi. Siap dengar cerita hari ini? Kita hari ini sedang memperingati hari apa teman-teman sekalian? Ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang berbahagia, kita hari ini sedang memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Hari apa? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa? Hei, tahun apa? Bilang gajah jangan lihat Ustadz. Hei, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada segerombolan. Pergombolan apa? Pasukan? Bum, bum. Pasukan apa? Gajah. Lihat gajah. Mana gajahnya? Hei, ini gajahnya. Ya Allah. Ustadz bukan gajah tahu. Ya. Pada saat itu hari Senin Nabi Muhammad dilahirkan. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu segerombolan pasukan Abrahah menyerang Ka'bah di kota Mekah. Karena Ka'bah Mekah itu adalah kiblatnya umat Islam, maka Allah melindungi. Dikirimkan siapa? Burung Nabila. Burung ababil. Apa dijatuhkan oleh burung ababil? Yes, batu dari neraka. Semua orang dimusnahkan. Ada yang kena kepalanya, aduh, perutnya, aduh. Betul? Ada kakinya, Semuanya dimusnahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kota Mekah, Ka'bah itu dijaga oleh Allah. Teman-teman, pada saat itulah Nabi Muhammad kita dilahirkan. Pada saat itu kota Mekah bercahaya. Kenapa bercahaya? Kenapa bercahaya sayang? Karena para malaikat juga turun. Semua orang senang, bahagia. Termasuk siapa yang benci dengan Nabi Muhammad? Siapa namanya paman yang benci dengan Nabi Muhammad? Abu Lahab. Abu Lahab benci sama Nabi Muhammad? Benci. Tapi ketika lahir Nabi Muhammad, beliau itu senang sekali. Kenapa? Keponakanku lahir. Dia senang dan bahagia.
Maka ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, barulah Abu Lahab benci. Kenapa benci? Karena Abu Lahab tidak ridha, tidak senang. Kenapa? Karena tidak menerima dakwah Islam. Maka teman-teman sekalian, Abu Lahab ya di dalam sebuah syair, Ustadz pernah ingat ada syairnya begini. Padahal Abu Lahab itu kan dia kekal di neraka. Allah abadikan namanya di mana? Di surat Al-Lahab. Dia kekal di neraka. Tetapi dalam sebuah riwayat Ustadz pernah baca, dia itu akan aman di hari Senin. Hari apa? Hari Senin. Allah gak kasih azab buat Abu Lahab. Kenapa Allah tidak kasih azab buat Abu Lahab? Karena Abu Lahab pada hari Senin dia bahagia kelahiran Nabi Muhammad. Keren gak? Keren? Maka kita hari ini memperingati hari Maulid, bahagia gak kita sayang? Bahagia. Teman-teman, ada sebuah cerita. Mau dengar gak cerita dari Ustaz? Ya, Abdullah bin Malik. Ya, pada masa Khalifah Abdullah bin Malik ada seorang pemuda. Hobinya menaiki kuda. Ya, tiba-tiba kudanya itu tidak bisa dikendalikan sayang. Tidak bisa dikendalikan. Apa yang terjadi? Dia panik. Aduh gimana ini? Akhirnya dia keliling di kota Syam. Ya. Dan pada satu ketika dia masuk ke rumahnya khalifah. Didapatilah ada anaknya khalifah. Karena kudanya berlari dengan sangat kencang, akhirnya tertabraklah si sahabat tadi. Anaknya siapa? Anaknya khalifah meninggal dunia sayang. Marah gak khalifah ketika itu? Marah sekali khalifahnya. Mukanya memerah. Hei pengawal, kau panggil si pemuda itu. Silahkan datang kepadaku. Si pemuda tadi dia orangnya ganteng. Wajahnya itu kayak selebritis. Iya, betul. Tapi dia udah ketakutan. Kapalonyo kiban. Terus dia tenang, dia sabar, dia berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau seandainya aku hari ini kelar dengan urusanku, Engkau selesaikan, Engkau selamati aku, maka aku akan mengadakan acara walimah ya Allah. Walimah buat siapa? Buat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa enggak? Niatnya luar biasa. Kemudian dia menghadap si khalifah tadi. Si khalifah tadi udah berdiri dia. Mukanya sangar, marah. Pas melihat si pemuda yang menawan tadi, dari kemarahannya berubah. Dia senyum. Hei pemuda, apakah engkau punya ilmu sihir? Ada ilmu sihir enggak? Bingung si pemuda tadi. Tidak wahai Tuan, aku tidak punya ilmu sihir apapun. Baiklah kalau begitu, aku memaafkan kesalahanmu. Tetapi tolong beritahu aku apa yang ada di dalam hatimu. Si pemuda menjawab, wahai Tuan, tadi sebelum aku kemari menghadap kamu, aku berdoa di dalam hatiku, ya Allah, kalau seandainya aku diberikan kemudahan dalam urusan ini, maka aku akan memperingati hari Maulid Nabi Muhammad, berselawat kepada Rasulullah. Apa dijawab oleh si raja tadi, si khalifah tadi? Baiklah kalau begitu wahai anak muda, aku maafkan kamu, tapi ya tolong setelah ini kamu buat acara Maulid, dikasih duit 1.000 dinar. Keren nggak? Tadi abang kita di sini terima ceramah apa? Cerita kasih duit kan? Nah sama kayak raja tadi, kasih saya 1.000 dinar. Keren nggak?
Keren? Masya Allah. Padahal itu baru cerita. Cerita ini Ustadz ambil dari kitab Inayatut Talibin. Teman-teman, lomba duduk rapi. Contoh yang kedua, Ustadz nggak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi Ustadz ambil ini sebagai hikmah kita. Ya, sebagai pelajaran. Teman-teman, Ustadz dengar cerita ceramah dari Ustadz Syekh dari Libanon. Jadi di Libanon itu orang kalau memperingati hari Maulid dia pakai senjata. Ditembak ke atas. Wah gitu. Gak sengaja ketika para pasukan sedang menembakkan senjata, terkenalah seorang anak Nasrani di kepalanya. Anak Nasrani. Ibunya berteriak, Anulun, anakku. Dia berteriak. Kemudian diselamatkan anaknya, dia bawa ke rumah sakit ternama yang ada di Libanon. Dokternya angkat tangan, aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup. Artinya apa? Anaknya sudah tidak tertolong. Ditelepon ke Amerika Serikat, dibawa ke Amerika Serikat. Juga dokternya angkat tangan. Ibunya histeris. Hei Muhammad, engkau tunjukkan mana sekarang engkau wahai Muhammad. Kata siapa? Kata si ibunya. Ya, dia marah. Gara-gara umatmu anakku tertembak. Tapi Masya Allah, sang dokter keluar, Bu, silakan kamu lihat anak kamu untuk terakhir kalinya. Dan Masya Allah keajaiban, Allahumma salli ala Muhammad, kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Ternyata si anak tadi sehat. Ibu, masuk, tolong tutup pintunya. Tutup pintunya Bu, tutup. Kenapa nak? Kamu sehat-sehat saja? Ya, aku sehat-sehat saja. Bagaimana? Sedangkan kamu tadi terluka. Dia datang Bu. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang. Dia mengusuk kepalaku. Masya Allah. Ini Ustaz dapat dari ceramahnya Kiai dari Libanon ya. Teman-teman. Nah, apa yang ingin Ustaz sampaikan teman-teman? Ternyata ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka beribu-ribu kemudahan akan Allah kasih. Mau gak ketemu dengan Nabi Muhammad? Siapa mau ketemu dengan Nabi Muhammad katakan saya. Tapi bapak-bapak gak ada yang mau ya. Ada yang mau ketemu dengan Nabi Muhammad katakan saya. Alhamdulillah sudah mau ya. Tepuk tangan yang luar biasa buat kita saya. Nanti Nabi Muhammad akan menunggu kita. Di mana? Di akhirat. Beliau absen satu-satu. Pada satu ketika Nabi Muhammad sedang duduk dengan para sahabat. Apa yang dikatakan oleh sahabatnya? Oh, Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah engkau umat terbaik di muka bumi ini? Sahabat menjawab, kami ya Rasulullah yang hidup bersamamu. Karena teman-teman sekalian, orang yang hidup bersama Nabi itu ahli surga. Ya, pasti mereka akan masuk surga. Tetapi Nabi Muhammad menjawab, teman-teman, selain kalian umat terbaik, ada lagi orang yang paling terbaik. Siapa? Mereka nanti akan hidup, akan lahir ketika aku sudah tiada. 1400 abad tahun nanti akan ada seorang manusia yang dia tidak pernah lihat aku, apalagi ada di Instagramnya. Ada nggak di Instagram? Nggak ada. Di medsos ada nggak? Nggak ada. Tapi dia selalu berselawat kepada aku. Siapa mereka? Umat akhir zaman. Ternyata kita ini sayang umat akhir zaman. Kita pernah gak ketemu dengan Nabi Muhammad? Tidak. Tapi nanti Nabi Muhammad akan bertemu dengan kita. Bahkan di akhir hayatnya apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sayang? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Bahkan minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, engkau masukkan surga semua umatku ya Allah. Baik enggak Nabi Muhammad?
kita ini betul-betul adalah umat terbaik. Umat Nabi lain banyak sayang, tetapi umat kita ini termasuk umat yang istimewa. Teman-teman, siapa yang mau ketemu dengan Nabi Muhammad katakan saya. Mau nggak peluk dengan Nabi Muhammad? Mau peluk Nabi Muhammad? Mau? Ketemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh orangnya ganteng. Halo? Nabi Muhammad orangnya ganteng. Pada satu ketika ada seorang sahabat namanya Ukasyah. Siapa namanya sayang? Ukasyah. Pada saat Nabi Muhammad hendak wafat, beliau duduk dengan para sahabat. Kemudian beliau bilang, wahai sahabatku, aku adalah nabi untuk kalian. Kira-kira pernah nggak aku berbuat salah kepada kalian? Apakah kalian ridho denganku? Kami ridho ya Rasulullah. Kami ridho. Ditanya lagi kedua kali, wahai umatku, pernah nggak aku berbuat salah kepada kalian yang kalian tidak ridho? Tidak dijawab. Ketiga kalinya ada yang jawab. Siapa yang jawab sayang? Ukasyah. Siapa namanya? Ukasyah. Ya Rasul, saya. Baik Ukasyah, berdiri. Ukasyah berdiri. Apa masalahmu? Kata Rasulullah. Ya Rasul, saat itu ketika kita berperang ya Rasul, tidak sengaja kudaku berlari sangat kencang dan aku mendahului ontamu ya Rasul. Dan saya tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak sengaja, tiba-tiba cambukmu mengenai punggungku. Baiklah kalau begitu, Ukasyah, kamu boleh ke depan. Sahabat Umar marah sekali. Sahabat Abu Bakar marah sekali. Hei Ukasyah, buka pegatnya. Hei, itu Rasul, jangan kau balas dendam. Gak boleh balas dendam. Rasulullah bilang, shh, tenang wahai sahabatku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak mau ketidakikhlasan si Ukasyah ini akan menjadi malapetaka bagiku kepada Allah. Akhirnya Ukasyah berdiri di depan. Baiklah Ukasyah, bagaimana selanjutnya? Saat itu engkau memukul dengan cambuk ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, hei Bilal. Tolong ambil cambuk ke rumah. Akhirnya Bilal ambil cambuk ke rumah. Diserahkan. Masih itu para sahabat bilang, hei Ukasyah, buka pegatnya. Apa yang kamu perbuat itu? Rasulullah itu udah baik sama kita. Jangan engkau celakakan dia. Ukasyah hanya diam saja. Tidak, aku harus mengambil hakku. Dan Rasulullah tetap tersenyum. Tidak apa-apa wahai sahabatku. Kemudian Ukasyah bilang lagi, Rasul, ketika engkau mencambukku, ketika itu aku tidak memakai pakaian sehelai pun. Tidak memakai sehelai. Baiklah kalau begitu. Semakin marah sahabat. Ya Allah. Rasul udah mau ya menyerahkan diri biar kamu kisos Rasul, tetapi kamu minta lagi ya untuk membuka baju Rasulullah. Rasulullah tetap tersenyum dan Rasulullah membuka pakaiannya. Terlihatlah wajah ya, postur tubuh Rasulullah yang sangat ganteng. Ya, yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat bilang kayak kotak-kotak. Pernah lihat aderai? Badan Rasulullah itu sangat luar biasa, ya, karena beliau adalah seorang pemimpin perang yang sangat luar biasa. Teman-teman, akhirnya ketika Rasulullah sudah membuka pakaian, baiklah Ukasyah, silakan engkau lakukan. Cambuk nih punggungku nih, cambuk. Ketika hendak dicambuk, apa tadi namanya nih? Parang. Apa namanya? Cambuk. Cambuknya mau dikenakan kepada Rasulullah. Tiba-tiba Ukasyah nangis. Ketika nangis dia langsung memeluk badan Rasulullah. Ya Rasulullah, mana mungkin aku tega membalas ini ya Rasulullah.
Sejatinya ini hanya modusku saja ya Allah. Ya Rasulullah, aku sangat ingin memelukmu. Kalau tidak ada momen seperti ini, maka aku tidak akan pernah bisa memelukmu, wahai Rasulullah. Dan saat itu Uqasyah masuk surga. Uqasyah termasuk yang Rasulullah baiatkan ahli surga. Teman-teman, pingin ketemu dengan Nabi Muhammad? Yuk kita bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Salamun alaik. Yuk suara semuanya. Yes, keren. Sambil tepuk tangan. Ya. Rotal alami. Ya Rasulullah. Keren. Siapakah nabimu? Muhammad idolaku. Tawakal pada Allah, Allah, Allah. Bulan. Disinilah pada tahun gajah Lia. Ya, masih kecil. Masih kecil, banyak yang tak pernah nyakitin, sudah besar. Ya Rasulullah. Ya semuanya. Ya Rasulullah. Ya Rafi asyani wa daraji. Otfat tayaji. Ya uhailalju. Sekali lagi yuk. Siapakah Muhammad tak akan taatnya pada Allah, Allah, Allah. Bulan. Disinilah pada tahun apa? Pada tahun gajah. Hapuskan siapa? Iya, kita hapuskan jahiliyah. Masih kecil, banyak yang sukai. Ia tak pernah nyakitin, sudah besar. Digelarnya apa? Al-Amin. Ya Rasulullah. Yuk. Ya Rasulullah. Ya Rafi asya liwat daraji. Otfat tayaji. Ya uhailalju. Oke, tangannya di atas. Salamun alaik. Ya Rafi asya liwat daraji. Otfat tayaji rotal alami. Ya uhailalju diwal karam. Ya. Sekali lagi. Ya Rafi asya Otfat tayaji. Ya uhailalju diwal karami. Ya Rasulullah. Ya suaranya. Otfat tayaji. Ya uhailalju. Iya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Senang teman-teman? Senang hari ini? Siapa senang bilang Allah? Ya, teman-teman. Maka oleh karena itu teman-teman, yuk kita ikuti akhlak Nabi Muhammad. Teman-teman, maka kita sebagai umat Islam janganlah ada rasa dendam. Kenapa? Karena rasa dendam itu tidak akan menghebatkan kita.
Ustadz mau cerita boleh? Dari tadi cerita terus Ustadz, iya. Karena kalau dengan cerita, mau cerita lagi? Sekarang Ustadz mau cerita tentang Ustadz, boleh? Ustadz mau cerita tentang sahabat Ustadz. Pak, pernah punya sahabat Bapak? Tengku, nah. Teman-teman punya sahabat? Apa beda teman dengan sahabat? Hah? Ya, kalau teman itu cuma sampai pintu pagar, betul? Kalau sahabat itu sampai ke pintu kamar mandi yang ada di kamar. Betul? Sahabat adalah teman yang paling setia. Ternyata belum tentu teman-teman. Ustadz punya sahabat, kemana-mana Ustadz pergi sama-sama dengan sahabat Ustadz. Tapi entah kenapa pada satu ketika teman Ustadz tadi menusuk Ustadz dari belakang. Aduh, pakai pisau Ustadz? Enggak. Tapi apa? Dia buat Ustadz tidak nyaman. Dia buat Ustadz kecewa. Sehingga Ustadz marah. Katakanlah dia buat, ya dia nipuin Ustadz. Pernah nggak kita kena tipu sama kawan kita? Pernah ya? Marah nggak sama dia? Tapi jangan marah lagi ya. Ustadz akan cerita ini. Akhirnya karena Ustadz belum belajar, Ustadz belum ngaji, Ustadz marah. Akhirnya Ustadz bilang sama kawan Ustadz tadi, mulai hari ini you and me and. Apa-apa? You and me. Itu karena Ustadz belum ngaji sayang. Ya. Jadi kawan Ustadz tadi, sahabat Ustadz tadi nggak mau dia, nggak terima. Yuk, kita kan kawanan udah lama. Kok sekarang aku minta maaf kamu tidak mau? Ini keputusanku sudah bulat. Engkau silakan cari jalanmu sendiri, aku cari jalanku sendiri. Ngeri kali. Teman-teman, cerita ini waktu Ustadz S1 dulu. Ustadz kuliah di S1 Fakultas Dakwah UIN Araniri. Ya. Akhirnya Ustadz mau selesai. Ya. Ketika Ustadz mau selesai, Ustadz tes S2. Ya, Ustadz S2-nya di Jawa Tengah, di Undip Semarang. Ustadz tes, tiba-tiba Ustadz diterima di kuliah. Senang gak Ustadz ketika itu? Senang gak? Senang, wih senang sekali. Tapi senang Ustadz double. Senangnya double. Apa senangnya satu lagi? Bisa jauh dari kawan Ustadz tadi. Jelek enggak? Jangan diikuti ya. Enggak boleh diikuti ya. Akhirnya Ustadz berangkat ke Semarang. 6 bulan setelah itu apa yang terjadi kawan-kawan? Yang terjadi adalah dia ngikutin Ustadz. Ngikutin Ustadz. Sampai kemana dia ngikutin? Sampai ke Semarang. Ya Allah. Ustadz kira mirip. Rupanya dia. Cuman mau minta apa? Minta maaf. Ustadz masih bilang juga tidak mau memaafkan. Tapi di sana Ustadz udah mulai ngaji. Ustadz mulai berguru. Ustadz mulai punya ustadz, punya guru. Akhirnya guru Ustadz bilang, kalau kita punya rasa dendam di dalam diri, jangan harap kita akan menjadi orang yang sukses. Akhirnya teman-teman sekalian, Ustadz mikir-mikir lagi. Ya Allah, aku punya dendam sama temanku, sama sahabatku. Aku belum memaafkan dia. Ya, teman-teman, lomba duduk rapi. Akhirnya pada satu malam Ustadz sholat tahajud. Ustadz sholat tahajud Pak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu Ustadz ambil secari kertas, Ustadz tulis. Teman-teman. Ustadz tulis satu, dulu Ustadz waktu sekolah, pesantren Ustadz 6 tahun sekolahnya. Ya, sempat diskors. Diskorsnya 9 bulan. Kalau misalnya Ustadz dah menikah, dah punya anak ya. Teman-teman. Akhirnya teman-teman sekalian, siapa yang melunasi SPP Ustadz tadi? Tahu siapa? Sahabat. Akhirnya Ustadz maafkan satu, Ustadz contreng. Terus yang kedua sayang,
Ya teman-teman sekalian. Yang kedua, Ustadz waktu kuliah di UIN juga hampir sama. Hampir nggak selesai. Ya, karena nggak bisa bayar uang sidang. Sedih nggak? Siapa yang nyelamatin sayang? Siapa yang selesaikan? Sahabat Ustadz tadi. Baik nggak sahabat Ustadz tadi? Baik. Akhirnya yang ketiga kali, alhamdulillah dia ikut Ustadz ke Semarang. Ya, hampir nggak selesai juga kuliah S2-nya. Kenapa? Karena nggak ada biaya mau bayar uang sidang. Sedih nggak teman-teman? Siapa yang nyelesain? Sahabat. Dan Masya Allah hari ini Ustadz bisa berdiri di depan teman-teman semua, itu juga karena sahabat Ustadz. Keren nggak sahabat Ustadz? Mau nggak Ustadz kenalin siapa sahabat Ustadz itu? Mau? Tapi bayar ongkos pesawat. Teman-teman, pingin tahu? Ya hari ini gratis. Ya, coba tarik nafas dulu. Tahan, lepaskan. Tarik lagi lebih dalam. Tahan, lepaskan. Tarik lagi lebih dalam. Lepasnya lewat belakang. Jangan ya. Pingin tahu siapa sahabat Ustadz? Tarik nafas lagi. Lepaskan perlahan. Pejamkan mata. Buka lagi matanya. Ustadz akan kasih tahu. Sahabatnya adalah masalah. Apa teman-teman? Ada nggak yang hari ini kita nggak punya masalah? Semuanya punya? Ustadz lama kali ceramahnya, masalah nggak? Ada ibu guru suka marahin kita, anak ibu ini cerewet kali, masalah nggak? Ibu-ibu, ayah bunda, bapak-bapak punya masalah? Punya, banyak masalahnya, betul? Apa masalahnya? Utang masih banyak, belum lunas ya. Semoga Allah lunaskan. Amin. Teman-teman, apa yang ingin Ustadz sampaikan teman-teman sekalian? Bahwasanya setiap kita punya masalah. Tapi masalah itu akan menghebatkan kita. Karena kenapa sayang? Bukan masalahnya yang menjadi masalah. Tetapi bagaimana kita menanggapi atau menghadapi masalah. Seperti apa? Seperti Rasulullah dengan penuh kesabaran berdakwah. Teman-teman, banyak enggak masalah Rasulullah? Banyak? Banyak masalah Rasulullah? Apa saja masalahnya? Dilempar, betul. Dilempar apa? Tai onta. Diludahin tiap pagi. Siapa yang ludahin Rasulullah? Siapa sayang? Ada yang ingat? Namanya Utbah. Siapa namanya? Utbah. Utbah itu sehari-harinya ludahin Rasulullah. Rasulullah hanya senyum. Si Utbah senyum. Besok lagi sama diludahin. Sampai ketiga hari ya, pada satu hari tiba-tiba Utbah nggak ada. Rasulullah bilang, hei sahabatku, si Utbah mana? Ya Rasulullah, ngapain kau tanya si Utbah? Seharusnya Rasulullah bersyukur gak ada lagi yang ludahin Rasulullah. Tidak, aku ingin bertanya, di mana si Utbah? Sahabat ada jawab, Utbah lagi sakit ya Rasulullah. Baiklah kalau begitu, sakit ya. Baik yuk kita berdiri semuanya, berdiri yuk semuanya. Gak usah berdiri, gak usah. Ini kan Rasulullah lagi bilang sama sahabat. Kena prank. Teman-teman, lomba duduk rapi. Rasulullah bilang, hei sahabatku semuanya kita berdiri. Ayo pulang ke rumah kalian, ambil buah-buahan, ambil makanan. Ya, kita akan menjenguk si Utbah. Menjenguk siapa? Utbah. Ketika menjenguk si Utbah, sampai di pintunya. Assalamualaikum. Karena si Utbah belum menjadi orang muslim, dia belum bisa menjawab salam. Dia mekok-kok menggigil. Siapa itu? Saya Muhammad. Kapan oke? Muhammad, tolong kalau mau balas dendam jangan hari ini lah. Aku lagi sakit.
Wahai Utbah, aku datang ke sini untuk menjengukmu. Betul ya Rasulullah. Kalau begitu silakan masuk. Rasulullah dengan tersenyumnya langsung memeluk si Utbah. Wahai Utbah, cepat sehat ya. Rasulullah, saya minta maaf Rasulullah. Sebenarnya saya disuruh sama Abu Lahab Rasulullah untuk menyakitimu ya Rasulullah. Tapi sekarang dia nggak datang untuk menjengukku ya Rasulullah. Tapi engkau hari ini orang yang pertama menjengukku ya Rasulullah. Tidak apa-apa. Aku telah memaafkanmu. Dan saat itu Utbah masuk Islam. Teman-teman, siapa anak hebat bilang Allah? Siapa anak smart bilang Allah? Siapa anak hebat bilang Allah? Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Lomba duduk rapi. Luar biasa enggak akhlak Rasulullah sayang? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tentang kesabaran. Rasulullah tidak pernah marah ketika dia dihina. Rasulullah tidak pernah marah ketika dia diludahin. Kalau kita kira-kira bagaimana sayang? Marah boleh nggak marah? Lagi sholat Allahu Akbar, ada yang ganggu. Duam. Boleh nggak seperti itu? Tidak. Ya, berdosa teman-teman. Atau ayah bunda bapak ibu di sini digosipin Pak, Bu, digosipin, marah nggak? Bilang di sini nggak marah, padahal marah. Kayak begahnya. Teman-teman, maka mulai hari ini boleh angkat tangan kanan semuanya sayang, ya. Ikuti Ustadz. Mulai hari ini, yuk ikuti Ustadz. Mulai hari ini, kalau ada teman-temannya suka ngejek, suka gangguin, suka gosipin, mulai hari ini maafkan sambil katakan sabar ya. Sabar. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Teman-teman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Teman-teman, orang teraniaya itu doanya makbul. Berarti teman-teman orang teraniaya? Enggak ya? Oke, teman-teman. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah tadi kesabaran. Yang kedua adalah Rasulullah adalah pemimpin yang mulia. Karena beliau adalah seorang pemimpin, beliau juga adalah seorang pendidik. Besok kita akan memperingati Hari Guru, betul teman-teman? Teman-teman, taat gak dan hormat kepada guru? Coba semuanya, tepuk anak soleh. Aku asik-asik. Oke, tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Di tepuk anak soleh ada salah satu tadi apa? Taat dan hormat kepada siapa? Kepada guru. Teman-teman, Rasulullah mengatakan guru itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Teman-teman, maka oleh karena itu teman-teman kita nggak boleh melawan guru. Teman-teman, pada satu ketika ada seorang anak. Seorang anak ini suka usil. Suka apa teman-teman? Suka usil. Dia nggak sengaja mengintip pengajiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa sayang? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia ngintipnya. Dingintipnya ya. Ternyata santri-santri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi dia sedang cuci piring.
cuci piring, bersihin pondok ya. Akhirnya si yang usil tadi pergilah ke rumah salah satu siswa yang ada di pondok itu. Teman-teman, apa yang dia buat? Dia buat gosip. Ayah, ngapain taruh anak di sana? Itu tempat syekh itu, cuman disuruh cuci piring aja. Nggak ada itu diajarin. Kan di sana perlunya belajar. Akhirnya nggak terima ayahnya. Datanglah ke pondok tadi, dia jumpa dengan Syekh Abdul Qadir. Syekh, mulai hari ini saya bawa pulang anak saya. Saya bawa pulang siapa? Anak saya. Sampai di tengah jalan dites ya. Dites, dicoba murojaah, ternyata bisa, ditanya hukum-hukum, ternyata bisa. Akhirnya dibawa pulang lagi. Ketika dibawa pulang ke pondok, apa yang terjadi sayang? Syekh bilang, mohon maaf ayah, anak ayah boleh dikembalikan lagi. Tidak, saya mau masukkan lagi di sini. Ternyata dia pinter di sini. Ternyata dia bisa tahu hukum-hukum di sini. Akhirnya Syekh bilang apa? Tidak ayah, silakan mencari sekolah yang lain. Karena kenapa? Saya khawatir Allah sedang menjemput keberkahan. Teman-teman, apa hikmahnya sayang? Maka jangan suka marah sama guru. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau Allah sudah menarik keberkahan, maka jangan harap kita akan sukses. Teman-teman, guru itu adalah pelita di dalam kehidupan kita. Teman-teman, punya sepeda di rumah? Punya mobil di rumah? Biarpun mobil labi-labi kan. Punya kereta di rumah? Ada ya. Coba teman-teman pergi di malam hari, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Nabrak ya? Ada nabrak jalan, bungam, ya kan? Nabrak apa lagi? Nabrak orang karena gelap. Ternyata teman-teman sekalian, itulah diibaratkan guru itu adalah pelita, cahaya lampu. Jadi kalau kita hari ini belajar tanpa guru, apa yang terjadi? Kita akan celaka. Mau nggak celaka? Teman-teman. Maka oleh karena itu, yuk kita berterima kasih kepada guru. Terima kasihku, yuk ku ucapkan. Terus, pada guruku. Ya. Nanti teman-teman silakan peluk ibunya, ya. Peluk ustadznya, peluk ustazahnya. Minta maaf. Minta keberkahan kepada seorang guru. Teman-teman. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya nanti tidak ada amal yang kita bawa, terputus semua amal-amal kita ketika kita meninggal dunia kecuali 3 hal. Apa saja sayang? Sedekah jari, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak-anak yang soleh. Teman-teman, kalau kau anak hebat bilang Allah. Yuk semuanya tepuk semangat. Ya, Ustadz mau ajarin tepuk semangat baru, mau nggak? Mau? Ya, ini bisa jadi inspirasi buat guru-guru semuanya. Yuk, tepuk semangat baru, lihat Ustadz semuanya, yuk. Lomba duduk rapi. Ya, lihat mata Ustadz. Ya. Tepuk semangat. Pro. Semangat. Aha. Ihi. Uhu. Semangat. Bisa? Yuk kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Aha. Sekali lagi. Coba lihat di sini ya. Nah, ini kelompok A, B, C, D. Bisa ya? Ustadz mau lihat. Yuk, siap kelompok A? Yuk, tepuk semangat.
Keren. Kelompok B siap? Yuk kelompok B, tepuk semangat. Semangat. Aha, aha. Keren. Kelompok C siap? Siap? Berarti kena nih bapak-bapaknya juga ya. Oke yuk, tepuk semangat. Semangat. Keren. Nih kelompok ini semua ya. Ibu-ibu ya sama kakak-kakak siap? Ya santriwatinya ya. Tepuk semangat. Iya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Teman-teman. Cukup sekian? Cukup? Cukup? Ustadz nggak boleh pulang. Oke, terakhir Ustadz mau main sulap, mau nggak? Iya. Ustadz main sulap ya? Boleh nggak? Oke, kalau boleh Ustadz mau coba main sulap ya. Mbak, ayah, izin main sulap ya. Siap. Yuk, ini warna apa? Merah. Apa namanya ini? Kain. Kainnya warna apa? Oke, Ustadz mau cek dulu ya. Teman-teman. Coba lihat kursi ini sampulnya warna apa? Putih. Teman-teman yang di sana pakai bajunya warna apa? Putih. Tiang bendera, oh enggak ada. Bendera di bawah merah. Warna bendera yang di bawah warnanya apa? Putih. Kalau sapi minumnya apa? Kok jadi susu? Sapi minumnya air. Ya Allah, tobat insaf ya. Teman-teman. Oke, ini apa namanya sayang? Ya, kain berwarna merah. Ustadz mau hilangin. Percaya nggak ini bisa hilang? Oh, udah pernah tengok? Di mana? Oh ya, oke, ini kita ulangi lagi. Tapi kayaknya beda nih, ya. Bisa hilang nggak nih? Bisa, oke, kita coba ya. Tapi syaratnya adalah teman-teman baca bismillah dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Biar lebih afdol baca surat Al-Fatihah dulu. Yuk, 1, 2, 3. A'udzubillah. Ya, yang semangat. Bismillah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semuanya yuk lomba duduk rapi. Itu kok berdiri-berdiri? Duduk semuanya ya biar kelihatan. Siap ya? Kok belum hilang? Oh, berarti teman-teman kurang khusyuk baca Qur'annya. Ya, coba semuanya lomba duduk rapi. Ya. Apa nama surat terpendek dalam Qur'an? Hah? Al-Ikhlas. Ustazahnya mau nanya lah, ustazahnya ya. Apa nama surat terpendek dalam Qur'an? Pinter. Apa? Al-Kautsar. Apa artinya Al-Kautsar? Nikmat yang banyak. Yuk coba baca surah Al-Kautsar. 1, 2, 3. A'udzubillah.
Berarti masih belum khusyuk. Maaf ya. Bisa hilang nggak? Berarti teman-teman belum yakin. Mungkin bapak-bapak belum yakin ya. Siap yakin ya? Oke, terakhir ya. Ternyata teman-teman, di dalam kita bermain sulap, itu terkadang bisa gagal, bisa berhasil. Ya, teman-teman. Sama kayak kita hidup hari ini sayang, kita butuh perjuangan. Nggak bisa kita coba lagi. Nggak bisa kita cobalah lagi. Jadi jangan ketika kita udah nggak bisa, kita berputus asa. Teman-teman. Teman-teman. Orang hebat itu karena dia melakukan habit. Yuk ikuti Ustadz yuk. Orang hebat karena dia melakukan habit. Apa itu habit? Habit itu adalah kebiasaan. Teman-teman, kita sering berlatih maka insya Allah kita akan bisa. Teman-teman. Nah, maka nanti kalau teman-teman pingin bisa, kita harus rajin belajar. Kita harus menemukan mana selera kita, mana kesukaan kita, dan tahu bakat kita di mana. Ya, teman-teman. Sudah tahu nggak bakat kita ada di mana? Nah, nanti tanya sama Ustaz Rizky ya, Steven nih ya. Insya Allah ada nih jurusnya Ustaz ya, insya Allah ya. Teman-teman. Oke terakhir Ustaz hilangin boleh? Yuk, apa surat terpanjang dalam Quran? Apa surat terpanjang? Yuk coba baca Al-Baqarah sampai habis. Oh, sampai besok pagi ya. Oke, coba baca surat Al-Fil, boleh ya? Surah Al-Fil apa artinya? Gajah, karena kita sedang memperingati Maulid Nabi. Yuk, terakhir ya. Baca surah Al-Fil yang bagus, yang khusyuk, dan percaya insya Allah ini akan hilang. Masih percaya ini hilang? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzubillah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallah. Oke, siap teman-teman? Semuanya lomba duduk rapi. Ya. Ini kita coba hilangin. Ustadz nggak mau menyerah. Karena Ustadz tidak mau berputus asa. Tapi yang ketiga kali ini Ustadz minta tolong doanya ya. Kalau seandainya berhasil boleh tepuk tangan. Kalau nggak berhasil boleh sorakin Ustadz gitu ya. Bisa? Tapi kalau berhasil tepuk bisa? Oke, kita coba ya. Oke, baik. Hilang? 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 Kemana? Gak ada di kantong, gak ada di mana-mana. Ustadz pakai pendek tangan. Iya kan? Kemana? Mana jempolnya? Mana? Mana? Ini? Ini? Mana jempolnya? Aduh, ketahuan Ustadz hari ini. Oke, tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Baik, lomba duduk rapi. Teman-teman, ya teman-teman, yuk tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5,
berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi semua, bersiap lomba duduk rapi. Wahidun, isnani, salah satun, arbaatun. Lomba duduk rapi. Ya, maka oleh karena itu teman-teman, hikmah yang paling penting adalah apa yang kita pelajari dari Rasulullah sayang? Yang pertama adalah kesabaran. Yang kedua harus punya ilmu. Bagaimana punya ilmu? Yuk kita tanya sama guru kita sebanyak-banyak mungkin agar kita dibimbing. Karena guru adalah pelita di dalam kehidupan kita. Karena guru adalah satu ya ujung tombak di dalam kehidupan kita untuk mengantarkan kita ke pintu gerbang kesuksesan. Teman-teman, guru itu bukan orang hebat. Betul Bu? Betul Pak? Guru itu bukan orang ikutin Ustadz. Guru itu bukan orang hebat. Ikuti Ustadz, guru itu bukan orang hebat. Tapi ribuan orang hebat itu dihasilkan oleh seorang guru yang hebat. Tepuk tangan buat guru semuanya. Ya, kita bersyukur di momen hari guru ini. Ya, mari kita contoh akhlak Rasulullah, mendidik dengan hati, dengan ketulusan, dan juga dengan penuh kesabaran. Teman-teman, manfaat hari ini sayang? Kalau manfaat boleh angkat tangan kanannya. Yuk, letakkan di kepala sambil katakan manfaat. Masuk akal, masuk hati, masuk kantong ya. Jangan lupa dibagi-bagi ya. Teman-teman, terakhir coba angkat tangan kanannya, letakkan di pundak teman kanannya. Yuk, di pundak teman kanannya, di bahu ya. Di bahu teman kanannya, sudah? Ya, ikuti ucapan Ustadz. Sahabatku, sedaralun, mulai hari ini kita harus sabar. Insya Allah kita akan menjadi orang hebat. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sahabatku, mulai hari ini saya tidak mau marah-marah lagi. Saya akan sayang kepada teman saya, kepada ibu saya, dan kepada guru saya. Sedaralun, sahabatku, insya Allah kamu pasti bisa. Amin. Oke, tangan kiri coba, tangan kiri diangkat sayang. Ya, pembalasan lebih apa? Pembalasan lebih apa Pak? Kejam. Astagfirullah. Bu, pembalasan lebih kejam Bu. Mulai hari ini kita tobat insaf ya, letakkan. Ya, coba tangannya letakkan di pundak teman kirinya. Ya, ikuti Ustadz, pembalasan lebih mesra. Lebih mesra ya. Digusuk-gusuk coba sayang badannya. Sambil tirukan ucapan Ustadz, ya. Insya Allah mulai hari ini saya akan meniru akhlak Rasulullah. Karena saya yakin sebuah perjuangan pasti Allah bantu. Mulai hari ini saya siap menjadi orang yang hebat dalam lindungan Allah. Sahabatku, terima kasih ya. Terus jadi sahabatku. Kalau sudah sukses, jangan lupa 10%. Walaupun engkau nggak ngasih, aku nggak apa-apa. Karena aku ikhlas. Jauh sebelum engkau sukses. Duluan aku yang sukses ya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Anak hebat. Ya, jawabnya keren, ceria. Bisa ya? Yuk, anak hebat, keren. Ya, siapa saya atau siapa aku? Anak hebat. Bisa ya? Siapa aku? Anak hebat. Tangannya gini. Siapa aku? Anak hebat, keren, ceria. Anak hebat. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita. Teman-teman, cukup sekian dari Ustadz. Semoga ada manfaatnya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Bapak, mohon maaf kalau memang ada kesalahan di dalam ucapan. Mohon dimaafkan. Anak-anak, teman-teman, maafin Ustadz.
Ya, insya Allah nanti kita boleh ketemu lagi ya. Teman-teman, lomba duduk rapi. Tadi ada amanah untuk berdoa ya. Baik, kita doa sebentar ya. Yuk, coba satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa, sikap berdoa, kaki dilipat, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hatinya dikusyukkan. Ya, hatinya dikusyukkan semuanya ya sayang ya. Yuk semuanya, lomba duduk rapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan mustaghfirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna ya Allah minas sabirin ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah minat tawwabin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mustaghfirin. Allahumma ja'alna ya Allah minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Farid, Ketua DPRK Kota Banda Aceh. Berikan tepuk tangan yang luar biasa sayang buat kita semua. Terima kasih semuanya, tanam pinang rapat-rapat. Mana cakepnya? Oke, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tadi kalau Ustadz senang tadi 7 kali 7 berapa? 49 ya. Semangat gak semangat yang penting penampilan. Burung pipit, burung elang. Ya, itu adalah nama-nama burung ya. Kalau ada di sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang jangan pula nggak mandi-mandi ya.
Kalau kangen sama Ustadz Wahyu Rizki, boleh hubungi Ustadz Wahyu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua DPRK Kota Banda Aceh, Ustadz Faridnya Umar. Dan selamat datang kepada pengawas sekolah Bapak Mas Nur. Kepada anak-anak tidak ada yang beranjak dari tempat dulu. Kepada Bapak Ibu guru tolong awasi anak-anaknya. Baik, mau dengar pengumuman? Mau, baik. Tapi sebelumnya jazakumullah kepada Ustadz. Semoga banyak hikmah dan pelajaran yang kita ambil dari ceramah tadi. Baiklah, kita menantikan pengumuman. Pak Irwan akan panggil dengan pantun ya. Siap ya, jangan lupa cakep ya. Baik, ke tengah laut memancing ikan. Oke, lebih semangat lagi ya. Memancing ikan dapatnya ikan tuna. Tiba saatnya kita mendengar pengumuman. Pengumuman para juara lomba. Kepada Ibu Mukhlisah dan Ibu Azizur Mislaina, kami persilahkan. Pak Irwan, buah jambu, buah dondong. Yang betul dong. Nama-nama yang disebutkan, mohon langsung ke atas pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari tadi berpantun Ria ya, saya juga akan berpantun. Jalan-jalan sama si Aman. Jangan lupa beli kue cucur anget-anget. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di SDIT Nurul Islah tercinta ini. Selawat bermahkotakan salam. Marilah sama-sama kita sanjung tinggikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan beliau juga sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua yang patut kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Yayasan Wakaf Nurul Islah, Bapak Khairul Amal, SESH beserta pengurusnya. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Nurul Islah Banda Aceh, Ibu Dian Huriana SPSI. Yang saya hormati kepada Ketua DPRK Kota Banda Aceh, Bapak Faridnya Umar ST. Yang saya hormati kepada para
donatur. Yang saya hormati kepada para tamu undangan, yang saya hormati kepada guru dan staf SDIT Nurul Islah Banda Aceh, serta yang saya cintai, yang ibu cintai, siswa-siswi SDIT Nurul Islah Banda Aceh. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah dan Hari Guru, SDIT Nurul Islah Banda Aceh sudah menyelenggarakan berbagai perlombaan yang telah berlangsung pada tanggal 15 sampai 19 November 2021. Dan peringatan Hari Guru yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021. Ajang perlombaan antar siswa bertujuan untuk mencari minat bakat siswa. Adapun cabang perlombaan yang diikuti oleh siswa antaranya: 1. Lomba cerdas cermat agama. 2. Lomba azan. 3. Lomba tahfiz. 4. Lomba tartil. 5. Lomba pidato. 6. Lomba bercerita. 7. Lomba ranking 1. 8. Lomba salat berjamaah. 9. Lomba nasyid. 10. Lomba mewarnai. 11. Lomba menggambar. Tidak hanya siswa, para guru dan seluruh staf SDIT Nurul Islah Banda Aceh juga ikut berkompetensi dalam menyemarakkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah dan Hari Guru tahun ini. Adapun lomba yang diikuti oleh guru dan staf SDIT Nurul Islah Banda Aceh adalah: 1. Lomba memasak. 2. Lomba menulis pantun. 3. Lomba ranking 1. Maulid tahun ini dipadukan dengan festival anak soleh dan kreativitas guru. Mengangkat tema mengambil ibrah sebagai pendidik untuk mencetak generasi Islami, lanjutkan perjuangan dakwah baginda Nabi. Sebelum pengumuman lomba, mana tepuk tangannya anak-anak? Pingin dengar pengumuman nama-nama pemenang lomba? Tunjuk tangan siapa yang ingin mendengar nama-nama pemenang lomba. Ya. Baik. Adapun para pemenang lomba tahun ini menimbang dan mengingat bahwa berdasarkan kriteria penilaian lomba dan keputusan panitia lomba yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat, memutuskan sebelumnya kepada para pemenang lomba Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1403 Hijriah dan Hari Guru, kepada anak-anak yang dipanggil namanya harap naik ke atas panggung. Lomba bercerita. Kategori kelas kecil putra. Juara 1. Muhammad Sangke El-Kafi dari kelas 2A. Juara 2. Muhammad Yazid Abqari dari kelas 3B. Juara 3. Nasokan Ariqin Bintang dari kelas 3A. Kategori kelas kecil putri. Juara 1 Afifah Isa Islam dari kelas 3B. Juara 2 Khalisa Amalia Nugroho dari kelas 3A.
Juara 3, Naira Aisyah dari kelas 2A. Kepada para pemenang harap naik ke atas panggung. Kemudian lomba bercerita kategori putra kelas besar. Juara 1 Muhammad Azam Musaddiq dari kelas 6C. Juara 2 Azam Al-Ghifari dari kelas 4A. Juara 3 Raifan Siraj El-Husaini dari kelas 5A. Kategori kelas besar putri. Juara 1 Anisah dari kelas 6A. Juara 2 Syifa An-Nura Ramadhani dari kelas 4A. Juara 3 Siti Hafizah Al-Mahdi dari kelas 6B. Kepada para pemenang harap menaiki panggung. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin, sebagaimana kita ramai sekali, jadi tetap menjalankan protokol kesehatan, minimal memakai masker insyaallah. Kepada juara 1 Andisah kelas 6A harap naik ke panggung. Kepada juara 1 yang perempuan ya, Afifah Izzah Islam kelas 3B harap menaik ke atas panggung. Atau wali kelas 3B ya. Dapat mewakili oleh wali kelas 3B. Ibu Nurlaila SPD. Kepada Bu Nurlela atau Bu Anita harap naik ke atas panggung. Hadiah akan diserahkan oleh Bapak Ketua Yayasan Wakaf Nurul Islah Banda Aceh, Bapak Haji Khairul Amal SESH. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.
setelah pembagian hadiah diharapkan bagi anak-anak dan Pak Khairul Amal beserta Bu Dian Huriana, Kepala Sekolah SDIT Nurul Islah, kita akan berfoto bersama ya. Baik, anak-anak sudah mendapatkan semua hadiah. Sekarang foto bersama Ketua Yayasan Wakaf Nurul Islah dan Kepala Sekolah SDIT Nurul Islah Banda Aceh. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul Amal, SESH, dan Ibu Dian Huriana, SPSI. Pada anak-anak kami boleh meninggalkan panggung. Selanjutnya, dari cabang lomba azan. Kategori kelas kecil, khusus putra, juara 1, diraih oleh Atar Sajidi Tahzir Juli dari kelas 2C.
Juara 2 diraih oleh Hanif Mubarak dari kelas 3C. Juara 3 diraih oleh Aska Zafran dari kelas 1A. Kategori kelas besar. Juara 1 diraih oleh Fakrul Razi Sulaiman dari kelas 5A. Juara 2 Naufal Aska Fadila dari kelas 4A. Juara 3 Naufal Al Khalifi dari kelas 4C. Kami mohon kepada seluruh pemenang untuk segera naik ke atas panggung untuk menerima penyerahan hadiah. Kami mohon kesediaan Bapak Faridnya Umar ST selaku Ketua DPRK Kota Banda Aceh untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang cabang lomba azan. Kami mohon kesediaan Bapak Faridnya Umar dan Bapak Abdurrahman STS NT selaku Bendahara Wakaf Nurul Islah untuk berfoto bersama pemenang lomba azan. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Farid dan Bapak Abdurrahman. Kepada anak-anak kami persilahkan untuk meninggalkan panggung. Baik anak-anak, selanjutnya pemenang lomba tahfiz kategori kelas kecil putra. Juara 1 Syatir Khan Asidik dari kelas 3C.
Juara 2, Khalifah Al-Faruq dari kelas 3B. Juara 3, Fatih Faris Ar-Rizki dari kelas 3A. Kategori kelas kecil putri. Juara 1, Arifa Rizkina Fata dari kelas 3B. Juara 2, Cuc Syakila Alia Putri dari kelas 3A. Kategori putra kelas besar lomba tahfiz. Juara 1, mohon maaf, kategori putri kelas kecil juara 3 jatuh kepada Syakela Zarifah dari kelas 3C. Kategori lomba tahfiz putra kelas besar. Juara 1, Argan dari kelas 5B. Juara 2, Muhammad Hisham Kamil dari kelas 6C. Juara 3, Muhammad Ziad Hibatullah dari kelas 4A. Kategori putri kelas besar. Juara 1, Rania Qurratu Aini dari kelas 6A. Juara 2, Faza Az-Zahra dari kelas 6B. Juara 3, Zalikha Latifa Khansa dari kelas 4C. Kepada para pemenang harap naik ke atas panggung. Kepada para undangan, kami persilahkan untuk masuk ke ruang hidangan di ruang aula yang akan diarahkan oleh Pak Saiful. Insyaallah. Bapak Ibu para undangan, kami persilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disiapkan oleh tim konsumsi kami di ruang aula. Kepada bapak-bapak guru SD Nurul Islam mohon diarahkan para undangannya. Pak Saiful. Hadiah akan diserahkan oleh Bapak Ismunandar ST selaku pembina Yayasan Wakaf Nurul Islah. Kepada Bapak Ismunandar kami persilahkan dengan segala hormat.
kepada anak-anak, sudah waktunya makan siang, boleh menuju ke kelas masing-masing ditemani oleh gurunya. Kecuali yang mengikuti lomba boleh menunggu sampai selesai pengumuman lomba. Anak-anak nasinya yang diantarkan oleh orang tua sudah bisa mengambil di depan kelas 1A ya. Baik anak-anak yang mengambil nasinya akan diambilkan oleh wali kelas masing-masing ya. Nanti akan diberikan oleh wali kelas ya nak ya, nasinya akan diantarkan oleh wali kelas masing-masing. Selanjutnya, dari cabang lomba sholat berjamaah. Kategori kelas kecil, juara 1 dari kelas 2C. Juara 2 dari kelas 3A. Juara 3 diraih oleh kelas 3B. Kepada para pemenang kami harapkan agar segera naik ke atas panggung. Boleh mewakili dari salah satu pesertanya saja untuk penerimaan hadiah. Pengumuman untuk pendamping kelas harap mengambil nasi anak-anak dan dibawakan ke kelas. Pengumuman kepada pendamping anak-anak harap membawakan nasi anak-anak ke kelasnya masing-masing. Terima kasih. Kami mohon kesediaan Ustadz Zulham SOSI selaku juri dan penanggung jawab lomba sholat berjamaah untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba sholat berjamaah.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zulham. Para peserta kami persilakan, para pemenang maksud kami persilakan untuk meninggalkan panggung. Baik. Pengumuman lomba pidato. Kategori kelas kecil. Putra juara 1 diraih oleh Tengku Umar Khalid dari kelas 3C. Juara 2 Muhammad Ghazi Az-Zawir dari kelas 2C. Juara 3 Fatih Al-Ghifari Kine dari kelas 3B. Kategori putri. Juara 1 Amirah An-Naqiyah Ikhwani dari kelas 2C. Juara 2 Auni Kaisara dari kelas 3B. Juara 3 Rania Ashi dari kelas 3A. Lomba pidato kategori putra kelas besar. Juara 1 Akil Azadi Ihsan dari kelas 5A. Juara 2 Muhammad Yahya Ayash dari kelas 5B. Juara 3 Ahmad Hazain Lutbia dari kelas 4A. Kategori putri. Juara 1 Izzah Naimah dari kelas 6B. Juara 2 Tahani Al-Ghaida Mutmainnah dari kelas 5C. Juara 3 Kaila Gaitsa Humaira dari kelas 4A. Kepada para peserta pemenang lomba harap menaiki panggung. Kepada Pak Yuhudi Ikhwani MPD dan Pak Haris Azfar MAG harap ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah kepada anak-anak selaku juri lomba pidato. Kepada Tahani kepada juara 2 Tahani Al-Ghaida Mutmainnah kelas 5C harap naik ke atas panggung.
harap dipercepat ya pembagian hadiahnya. Harap kepada perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6 boleh korjen, harap untuk menduduki piket di depan agar orang tua yang menjemput dapat dipanggil oleh wali kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan kepada kawan-kawan korjen dari kelas 1 sampai kelas 6 supaya dapat piket di depan karena beberapa orang tua sudah menjemput dan anaknya yang mau pulang disilakan untuk pulang tapi tetap dikoordinir di piket di depan. Kami harapkan sekali lagi kepada kawan-kawan perwakilan korjen untuk bisa salah satu untuk mendampingi orang tua di depan untuk memanggil anaknya per korjen. Terima kasih. Selanjutnya dari cabang lomba tartil. Kategori kelas kecil putra. Juara 1 Muhammad Ahsan Huta Galung dari kelas 3B. Juara 2 Fahri Akmal Huzari dari kelas 3A. Juara 3 TM Nadif Abkari dari kelas 2C. Kategori kelas kecil putri. Juara 1 Cut Ratu Mutiara dari kelas 3C. Juara 2 Sofia Hanza dari kelas 3B. Juara 3 Luknaya Mazaya Al-Hadi dari kelas 2B. Kategori kelas besar putra. Juara 1 Ahmad Arhamur Rijal dari kelas 5A. Juara 2 Muhammad Hafiz Azawir dari kelas 6B. Juara 3 Nazril Hasan As'ari dari kelas 6C. Kategori kelas besar putri. Juara 1 diraih oleh Ataya Rana Safiqo dari kelas 5C. Juara 2 Keisha Muhanna Julfa dari kelas 6A. Juara 3 Nashwa Az-Zahra dari kelas 4C. Kepada seluruh pemenang, kami harapkan agar segera menaiki panggung. Kami mohon kesediaan Bapak Dedi Setiawan SE selaku CV Bintang Media Group. Coba kepada anak-anak mundur sedikit nak dari panggung. Mundur sedikit ya.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dedi Setiawan atas kesediaan untuk menyerahkan hadiah. Pada anak-anak pemenang lomba tartil kami persilakan untuk meninggalkan panggung. Selanjutnya, lomba mewarnai. Kategori kelas kecil putra. Juara 1, Muhammad Farid Zahran dari kelas 2C. Juara 2, Ahmad Syafiq Munawir Syah dari kelas 3A. Juara 3, Muhammad Gibran Anwar dari kelas 1A. Kategori putri. Juara 1, Rizna Aufa Fata dari kelas 1C. Juara 2, Zakia Talita Syaki dari kelas 3C. Juara 3, Kainara Gazia Nabeha dari kelas 2B. Kepada para pemenang harap naik atas panggung. Boleh. Kami mohon kepada Gibran, Muhammad Gibran Anwar 1A dan Kainara Gazia Nabiha dari kelas 2B agar segera naik ke atas panggung. Hadiah akan diserahkan oleh Bapak Abdurrahman STMT selaku Bendahara Yayasan Wakaf Nurul Islah. Kepada Bapak kami persilahkan. Kami mohon kesediaan wali kelas 1A untuk dapat mewakili Muhammad Gibran Anwar menerima hadiah untuk lomba mewarnai. Kepada wali kelas 2 dan 3 harap ke tempat piket ya, karena orang tua sudah menjemput. Pada wali kelas 3 dan kelas 2 harap ke tempat piket. Kami harapkan
untuk sesi foto bersama, kami harapkan kepada Ketua Yayasan Wakaf Nurul Islah, Pak Khairul Amal SESH, kemudian kepada Bapak Ketua DPRK Kota Banda Aceh, Pak Farid Nya Umar ST, dan kepada Bapak Sulaiman Bakri SPD MPD, harap naik ke atas panggung untuk foto sesi bersama ya. Mohon Ibu Duyan Horiana, dimohon untuk Ibu Dian Huriana mendampingi sesi foto bersama. Kepada anak-anak kami boleh dipersilahkan untuk turun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Kepada wali kelas agar mendampingi anak-anak yang sedang berada di kelas, karena pemanggilan anak-anak yang sudah dijemput melalui WA. Sekali lagi, untuk masing-masing korjen dapat membagi tugas guru-guru yang berada di kelas masing-masing, karena anak-anak sudah banyak dijemput dan penjemputan diberitahukan melalui WA. Jadi tidak ada wali kelas atau korjen yang anak-anaknya ditinggal di atas. Terima kasih. Kemudian sebentar lagi kepada guru-guru silakan berfoto di atas panggung dengan Ketua Yayasan dan Bapak Ketua DPRK. Kepada para guru, Dewan Guru, harap ke atas panggung, kita akan foto bersama. Pada Pak Ismunanar ST juga kita akan foto bersama. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيل القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون لكن حبا في السرائر. Kepada Bapak Ismunandar ST selaku pembina Wakaf Nurul Islah. Kemudian kepada Bapak Khairul Aman SE SH, kemudian kepada Bapak Sulaiman Bakri SPD MPD, kemudian kepada Pak Faridnya Umar ST, diharapkan untuk berfoto sesi sekaligus akan diumumkan juara umum pada ajang lomba Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Juara umum jatuh kepada kelas 3B. Kepada kelas 3B, wali kelas 3B, Bu Nurlela dan Bu Anita harap menaiki panggung dan penyerahan hadiah akan diberikan oleh Bapak Sulaiman Bakri SPD MPD selaku Kabid PSD Disdikbud Kota Banda Aceh. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.
kepada Ibu Anita, harap naik ke atas panggung. Kepada Ibu Anita, Bu Ais harap naik ke atas panggung selaku wali kelas 3B. Bu Ais. Baik. Hadiah akan diserahkan oleh Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sulaiman Bakri, SPD MPD selaku Kabid Disdikbud Kota Banda Aceh. Selanjutnya dari cabang lomba menggambar kelas besar kategori putra kelas besar juara 1 jatuh kepada Azam Gebir Raski dari kelas 6B. Juara 2 Muhammad Nabil Al-Ghifari dari kelas 5B. Juara 3 Ahmad Fatir Ramansyah dari kelas 6C. Kategori kelas besar putri, juara 1 jatuh kepada Alifa Raihana dari 5C. Juara 2 Sundus Takia dari kelas 4A. Juara 3 Rahil Hasifah dari kelas 4B. Kepada seluruh pemenang kami harapkan untuk segera menaiki panggung. Kami harap kesediaan Ibu Indira Kania Putri SPD dan Bapak Muhammad Zarkashi SPD untuk segera menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba menggambar. Baik, kepada anak-anak kami, harap mematuhi prokes harap memakai masker ya anak-anak. Pada para tamu dari 5B kami masker. harapkan untuk segera naik ke atas panggung. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman Bakri SPD MPD selaku Kadis Disdikbud Kota Banda Aceh. Ahmad Fatir Ramansyah. Kami mohon kesediaan dari wali kelas 6C untuk mewakili Ahmad Fatir. Pak Zarkasi, kepada Bapak Zarkasi harap naik ke atas panggung untuk menyerahkan hadiah selaku juri lomba menggambar.
kepada Bapak Zarkasi atau Ibu Indira. Kepada Ibu Elida harap mewakili. Ibu Elida. Kepada Ibu Elida selaku juri menggambar, mewarnai ya. Oh, udah ada. Sudah ada. Sudah ada Pak Zarkasinya ya. Kami mohon kesediaan wali kelas 6C untuk mewakili Ahmad Fatir Ramansyah untuk menerima hadiah. Bu Dera ditunggu di depan panggung utama. Ya, terima kasih kepada Bapak Zarkasi. Para pemenang kami persilahkan untuk meninggalkan panggung. Selanjutnya dari cabang lomba nasyid kategori kelas kecil, juara 1 jatuh kepada kelas 3A. Juara 2 jatuh kepada kelas 2A. Juara ketiga diraih oleh kelas 3B. Kategori kelas besar, juara 1 diraih oleh kelas 6A. Juara 2 diraih oleh kelas 6B. Juara 3 diraih oleh kelas 5B. Kepada perwakilan dari grup nasyid masing-masing pemenang, kami harapkan untuk dapat naik ke atas panggung untuk menerima hadiah. Kami mohon kesediaan Ketua Panitia Ibu Mukhlisah MPD untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba nasyid.
mohon kepada perwakilan dari grup nasyid 5B, juara 3, agar segera naik ke atas panggung. Grup nasyid dari kelas 5B. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan kami harapkan kepada seluruh pemenang agar bisa meninggalkan panggung. Selanjutnya dari cabang lomba CCA. Juara 1 jatuh kepada kelas 5B. Juara kedua, kelas 6A. Juara ketiga diraih oleh kelas 4A. Kami mohon kesediaan Pak Zahlul Jihad SPDI untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba CCA. Kami mohon kesediaan Pak Zahlul Jihad SPDI dan Ibu Ervina Yusanti SPD agar dapat menyerahkan hadiah kepada para pemenang CCA. Pada anak-anak kami kelas 4 harap menuju ke tenda samping panggung ya. Orang tua akan menjemput. Bapak Zahlul. 4A, perwakilan CCA 4A. Kami harapkan agar segera naik ke atas panggung. Kami mohon kesediaan Pak Makmur selaku Ketua Bidang Acara untuk menyerahkan hadiah lomba CCA.
kepada anak-anak kami kelas 3, seluruh kelas 3 harap berada di depan panggung ya, karena orang tua nanti akan menjemput. Kepada anak kami kelas 3, seluruh kelas 3 harap menunggu di depan panggung ya nak ya. Ya. Selanjutnya, cabang lomba ranking 1, kelas besar juara 1, Zahra Aulia Putri dari kelas 6A. Dari cabang ranking 1 kategori guru, kita panggilkan juara 1 jatuh kepada Bu Rahmi SSI. Selaku juara bertahan, kami mohon kesediaan Bu Asma Ulhusna SPDI untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang dari ranking 1. Sekali lagi kepada anak-anak kami kelas 4 seluruhnya harap berdiri di samping panggung dekat Pak Makmur supaya orang tua yang menjemput mudah menemukan anak-anak kami. Kami mohon kepada kesediaannya Ibu Cut Sania SH untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang dari lomba ranking 1. Pada seluruh kelas 3, seluruhnya kepada seluruh kelas 3 harap berdiri di depan panggung agar ketika dijemput mudah ditemukan ya. Ya, kepada yang berfoto ya, dipercepat ya. Oke, selanjutnya dari cabang lomba memasak, kategori lomba guru, juara 1. Selanjutnya lomba pantun guru. Juara pertama diraih oleh Ibu Mirda Marsyidi SSI. Wali kelas ya, sebagai wali kelas. Kemudian juara 2 Bapak Manda Andika SE, guru tahfiz. Juara ketiga Bapak Satria ST, guru TIK. Kepada nama-nama yang kami panggil, pemenang harap naik ke atas panggung. Hadiah akan diserahkan oleh Bu Asma Ibni. Kepada Bu Asma kami persilahkan dengan segala hormat. Iva kelas 4B, 4C sudah jemput. Hadiah akan diserahkan oleh Bu Asma Ibni. Iva Korina kelas 4C sudah jemput. Ismail 4C sudah dijemput. Syatir Zayan 1C sudah dijemput.
Kaisar kelas 6 sudah dijemput. Hadiah akan Ibral diserahkan Ibrahim 1C sudah dijemput. Hadiah akan diserahkan oleh Bu Rina Eka Dewi SPD. Kepada Bu Rina kami persilahkan. Ibrahim 2C sudah dijemput. Haikal 5A sudah dijemput. Isya Muhanna kelas 6A sudah dijemput. Askan Jasmine 3C sudah dijemput. Askan kelas 4A dijemput. Askan kelas 4A dijemput. Nuha 5C sudah dijemput. Nashwa 6A sudah dijemput. Kaisha Ataya 3C sudah dijemput. Ammar 6C sudah dijemput. Dafa Khairi Aska 5B sudah dijemput. Khairi Rizki 5B sudah dijemput. Muhammad Rafa 3A sudah dijemput. Hilya 3A sudah dijemput. Naila Sofia 6A sudah dijemput. Lutfia Farisa 1B sudah dijemput. Hania Imtina 3A sudah dijemput. Afdolul Zikri 3A sudah dijemput. Hilya Ulya 2A sudah dijemput. Arham kelas 5 sudah dijemput. Aufa 6B sudah dijemput. Said 3C sudah dijemput. Ya, sesi foto bersama dulu. Ahsan 3B sudah dijemput. Fasha 6B sudah dijemput. Haikal 5A sudah dijemput. Para pemenang kami persilahkan menuruni panggung. Naifa 3A sudah dijemput. Selanjutnya, kategori lomba memasak. Kategori lomba memasak. Juara 1. Juara 3. Juara 3 jatuh kepada kelas 2. Juara kedua. Juara kedua jatuh kepada ADM. Juara pertama. Juara pertama jatuh kepada kelas 5. Kami mohon kesediaan Ibu Dian Huriana SPSI untuk dapat menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba memasak. Kami mohon kesediaan perwakilan dari masing-masing pemenang lomba memasak agar dapat segera naik ke atas panggung. Pak Irwan mana Pak Irwan? Air selasih nih, selasih. Afdolul Zikri 3A, Afdolul Zikri 3A sudah dijemput. Fauzan 4A sudah dijemput. Atifa 6B sudah dijemput. Kaisara 6B sudah dijemput. Izza 1C sudah dijemput. Fatur Rahman 3C sudah dijemput. M Dastan 4A sudah dijemput. Kami mohon kesediaan Bapak Khairul Amal selaku Ketua Yayasan agar dapat menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba memasak. Syarifah Lainatuz Zahra 6A sudah dijemput. Azen 4A sudah dijemput. Zahir 6C sudah dijemput. Zaidan 3B sudah dijemput. Alicia 3A sudah dijemput. Naila Sofia sudah dijemput. Said Furkan 3A sudah dijemput. Pak Irwan, selasih lagi, selasih lagi.
Huraya 4C sudah dijemput. Almira, Humaira, Rumaisya 4A sudah dijemput. Penyerahan hadiah akan diserahkan Cut oleh Syakila. Ketua Yayasan Wakaf Nurul Islah, Bapak Khairul Amal SESH. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Ulia 2A sudah dijemput. Ulia 2A sudah dijemput. Afna 5C sudah dijemput. Cut Syakila 3A sudah dijemput. Cut Syakila 2A 3A sudah dijemput. Kansa 4A sudah dijemput. Alicia kelas 3A sudah dijemput. Afkira dan Zilal sudah dijemput. Afkira dan Zilal sudah dijemput. Said Furqan. Said Furqan 3A. Said Furqan 3A sudah dijemput. Naifa 3A sudah dijemput. Naifa 3A sudah dijemput. Syafiq 2B sudah dijemput. Adiba 2B sudah dijemput. Adifa Sakinatur Rosida 6B sudah dijemput. Nidaul Farha kelas 6 sudah dijemput. Nidaul Farha kelas 6 sudah dijemput. Naila 1B. Naila 1B sudah dijemput. Sakia, Rumaisa dan Rafa sudah dijemput. Selasi lagi. Udah sakit kepala tapi juara. Cut Amola sudah dijemput. Cut Amola sudah dijemput. Terima kasih kepada Naila Sofia 6A. Naila Sofia 6A sudah dijemput. Fatih Faris dan Naila. Fatih Faris dan Naila Sofia sudah dijemput. Naila 1B sudah dijemput. Naila 1B sudah dijemput. baik, terima kasih. Naila Khaira 6B sudah dijemput. Naila Khaira 6B sudah dijemput. Sahira Mahira, Sahira Mazia 6A sudah dijemput. Sahira Mazia 6A sudah dijemput. Gibran 4C sudah dijemput. Nuha 5C sudah dijemput. Adelin 5C sudah dijemput. Muhammad Amar 6C. Muhammad Amar 6C sudah dijemput. Talita Zaika Tihani 1B sudah dijemput. Sukaina 4A, Sukaina 4A sudah dijemput. Wafda 6A sudah dijemput. Wafda 6A sudah dijemput. Siti Zahra sudah dijemput. Siti Zahra 6A sudah dijemput. Filzara Fifa 4A sudah dijemput. Nidaul Farha kelas 6 sudah dijemput. Sakira Humaisa, Sakira Humaisa dan Rafa sudah dijemput.
Latifah Lainatus Syarah. Terima kasih kepada Latifah Lainatus Pak Syarah Khairul Amal, 6A sudah dijemput. STSH. Kemudian Gibran 4A sudah dijemput. Gibran 4C sudah dijemput. hadiah hiburan untuk lomba memasak kepada kelas Okan 1, 3A sudah dijemput. kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 harap menaiki panggung. Sekali lagi kepada kelas 1, perwakilan Korjen dari kelas 1, kelas 3, kelas 4, dan kelas 6 harap naik ke atas panggung. Okan sudah dijemput. Okan sudah dijemput. Ikram 4A sudah dijemput. Ikram 4A sudah dijemput. Naila Fahira 6B sudah dijemput. Naila Fahira 6B sudah dijemput. Hadiah akan diserahkan oleh Bu Dian Huriana SPSI. Pada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Raihana 5B sudah dijemput. Raihana 5B sudah dijemput. Sekali lagi hadiah akan diserahkan oleh Bu Dian Huriana SPSI. Afna 5C sudah dijemput. Afna 5C sudah dijemput. Okan sudah dijemput. Okan 3A sudah dijemput. oleh Okan Bapak 3A Abdurrahman. sudah dijemput. STMT yang akan membagikan hadiah kepada para guru. Syafir 1C sudah dijemput. Syafir 1C sudah dijemput. Safir 1C sudah dijemput. Fatih 4C sudah dijemput. Fatih 4C sudah dijemput. Fadel 4B sudah dijemput. Fadel 4B sudah dijemput. Pada anak-anak kami yang masih berada di atas, harap Nazril turun ke bawah. sudah dijemput. Nazril sudah Karena dijemput. orang tuanya sudah Nazril menunggu. sudah dijemput. Pada seluruh anak-anak kami yang masih berada di atas, Ofa dan Nabil sudah dijemput. harap, Ofa dan Nabil sudah dijemput. harap turun ke bawah. Habib Khairi 5B sudah dijemput. Habib Khairi 5B sudah dijemput. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman Korira Nakia. dan kepada seluruh guru. Korira Nakia sudah dijemput. Korira Nakia sudah dijemput. Demikianlah pengumuman hari ini. Semoga terus semangat menebar kebaikan. Selamat kepada ananda kami yang menang dan tidak menang tidak usah berkecil hati. Semua anak-anak adalah pemenang di hati para dewan guru. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siti